guys, perkenalkan aku Galuh Octavia. Kemudian ada Regina Sailatama dan juga Ade Muhammad Nur. Kami adalah mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik angkatan 2019. Jadi, kami di sini akan memberikan informasi yang sangat penting untuk kalian semua. Kira-kira informasi apa itu? Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian sudah like video ini karena satu like dari kalian sangat berharga untuk kami. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai good governance. Apa itu good governance? Menurut World Bank, governance diartikan sebagai the way state power is used in managing economic and social research for development society. Dengan demikian, governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Menurut Mardi Asmo, good governance yaitu salah satu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang sangat baik. Sedangkan menurut United Nations Development Program atau Badan Program Pembangunan PBB mengartikan governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affairs at all levels. Kata governance diartikan sebagai penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Berdasarkan PP nomor 101 tahun 2000, good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Ada 9 prinsip dari good governance. Oke teman-teman, kita menuju ke prinsip yang pertama, yaitu transparansi. Transparansi yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Yang kedua ada peduli pada stakeholder, yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada berorientasi pada konsensus, yakni sebuah tata pemerintahan yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat. Yang keempat yaitu kesetaraan. Kesetaraan ialah semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 5. Efektivitas dan efisiensi, yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Yang keenam, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan beberapa pengambilan keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan. Yang ketujuh ada visi strategis. Visi strategis adalah seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya. Harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan sosial budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. 8. Partisipasi masyarakat. Ialah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak.
Dan yang kesembilan yaitu tegaknya supremasi hukum. Tegaknya supremasi hukum yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Sekarang kita menuju ke asas-asas good governance. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kemudian asas tertib penyelenggaraan negara. Asas yang menjadi salah satu landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Asas kepentingan umum, asas yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya, asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Lalu asas keterbukaan, asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Kemudian asas profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas efisiensi, asas mengenai penggunaan pada sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang terakhir ada asas efektivitas, dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan ketatnya persaingan di segala bidang, maka organisasi publik akan dapat bertahan dan berkembang bila mengetahui apa yang terbaik bagi pelanggannya. Seperti pendapat Toha, yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, organisasi publik atau birokrasi publik harus mengubah posisi dan peran atau revitalisasi dalam memberikan layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani. Dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel, kolaboratif, dan dialogis. Serta dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis, pragmatis, dan efisien. Sehingga tercapai apa yang dinamakan good local governance dan terhindar dari maladministrasi. Pelayanan masyarakat bisa dikatakan baik profesionalisme apabila masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dan dengan prosedur yang tidak panjang, biaya murah, waktu cepat, dan hampir tidak ada keluhan yang diberikan kepadanya. Kondisi tersebut dapat terwujud bila mana organisasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, baik dari kualitas maupun kuantitas. Di samping juga adanya sumber daya peralatan dan sumber daya keuangan yang memadai. Efisiensi dalam pelayanan publik dapat dilihat dari perspektif pemberi layanan dan dari perspektif pengguna layanan. Dari perspektif pengguna layanan, organisasi pemberi layanan harus mengusahakan agar harga pelayanan murah dan tidak terjadi pemborosan sumber daya publik. Lantas, bagaimana good local governance di Kabupaten Banyumas?
Wabah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia menyebabkan segala aktivitas mengalami banyak hambatan. Salah satunya dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas. Walaupun demikian, pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap berjalan di tengah pandemi ini. Untuk mewujudkan local governance, pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Di tengah wabah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal melakukan pelayanan administratif telah melakukan berbagai upaya agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu dengan mengubah pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan datang ke kantor menjadi secara online. Masyarakat dapat mengakses layanan online di Dukcapil Banyumas dengan mengunjungi laman https://banyumaskap.go.id. Setelah memasuki halaman, masyarakat diminta untuk mengisi nomor induk kependudukan (NIK). Setelah masuk di menu, masyarakat akan disuguhi berbagai bentuk pelayanan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, surat pindah, dan akta kematian. Selanjutnya, masyarakat dapat memilih sendiri pelayanan apa yang mereka butuhkan. Untuk layanan online berupa kartu keluarga dan surat keterangan pindah warga negara, nantinya akan dikirim via email dalam format PDF atau dapat dicetak sendiri oleh pemohon. Hasil cetak IKTP, KIA, akta kematian, dan akta kelahiran dapat diambil di kantor kecamatan tempat domisili pemohon pada jam kerja. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat yang akan mengurus urusan administratif. Masyarakat tidak perlu keluar rumah, hanya melalui handphone, komputer, atau laptop mereka sudah bisa mengakses pelayanan yang mereka inginkan. Ngerti sih, cuman nggak ngerti tahunnya sejak kapan, cuman ngerti ada perubahan layanan online itu. Menurut aku sih adanya layanan online ini ya lebih meminimalisir calo sih. Terus juga kan kalau ngurus sesuatu itu nggak perlu datang langsung ke kantornya kayak gitu sih. Pernah sih waktu itu, lebih tepatnya ngurus KTP. Kalau sepengalaman aku sih lebih responsif ya. Pelayanan KTP itu cuma 1 minggu kayak gitu. Harapannya untuk adanya pelayanan publik secara online ini menurutku lebih ditingkatkan di controllingnya sih. Karena biasanya di website itu kan otomatis diakses masyarakat kan. Cuman kayak pemerintahnya itu kurang controlling loh. Jadi websitenya itu biasanya nggak update informasi kayak gitu. Penerapan good local governance pada pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dapat dilihat dari salah satu inovasi pelayanannya, yaitu pelayanan secara daring atau online. Pelayanan secara daring ini merupakan sebuah inovasi yang menerapkan asas dari good governance itu sendiri, seperti efektivitas dan efisiensi, yaitu pelayanan dapat berjalan dengan mudah, cepat, dan murah. Hal ini sangat mempermudah terutama pada saat pandemi seperti sekarang, di mana kita harus membatasi pergerakan di luar rumah dan menghindari kerumunan, sehingga inovasi ini sangat efektif. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian dapat menyaksikan video ini juga. Terima kasih, sampai jumpa.